wabarakatuh, pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Kang Production Channel. Hari ini saya berada di rumah Kang Jaryanto yang ada di Kelurahan Bungker. Kebetulan saya ketemu tokoh masyarakat, dia adalah Bapak Karyono, mantan anggota DPRD Kabupaten Blitar. Saya tertarik dengan cuplikan pembicaraan beliau terkait dengan keberadaan juru kunci makam yang selama ini, selama pemerintah berdiri ini belum ya, bukan tidak, tapi belum tersentuh. Saya akan bincang-bincang ide beliau seperti apa sih dengan adanya mengangkat makam, dengan mengangkat juru kunci. Karena juru kunci ini nasibnya sungguh tidak baik-baik saja, karena dia sudah capek ya kerja di makam. Sekarang makamnya ini dibersihkan. Dulu itu waktu sepengetahuan saya, orang ini dapat gabah dari para petani, itu jumpitan ya diberikan. Sekarang gabah ini hampir rata-rata di kontrak atau sudah diborong oleh pemborong. Sehingga kalau narik duit para orang nggak punya ini sungguh kasihan. Sudah tidak terhormat di mata masyarakat, tidak ada punya. Ini saya akan kepingin bincang-bincang beliau. Seperti apa sih solusinya? Seperti apa sih harapan kita dengan para teman-teman atau saudara kita yang nasibnya jadi juru kunci makam. Selamat pagi dan assalamualaikum Pak Karyono. Waalaikumsalam. Iya, sehat. Ya, sama Pak Jaryanto juga ya, kebetulan ketua LPMK Kelurahan Bungker. Saya bincang-bincang ini. Pak Karyono, saya tadi cuplikan sekilas di kuping saya, di telinga saya kok tertarik dengan apa juru kunci ya, keberadaan juru kunci yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintah desa maupun kelurahan. Rupa-rupanya kesejahteraannya sangat terampas ini. Seperti apa? Gizinya diceritakan keberadaan. Saya ini sudah lama sebenarnya memikirkan hal itu. Ini mumpung ada momen menjelang pilkada, ada calon pemimpin yang akan menawarkan gagasan-gagasan untuk kesejahteraan dan keadilan masyarakat kita. Nah, mengenai kesejahteraan dan keadilan, salah satunya persoalan yang selama ini menjadi persoalan akut, karena mungkin sejak nenek moyang, sejak Indonesia ada, sejak Belanda tidak pernah diperhatikan nasibnya juru kunci makam ini. Ini mumpung ada calon-calon hebat yang mau menawarkan diri untuk sebagai memimpin Blitar, ya, gagasan ini tolong diakomodir di dalam kebijakan calon bupati yang nanti akan. Kalau konsep saya, gagasan saya dalam mengangkat harkat martabat para juru kunci ini bukan hanya soal uang, bukan hanya soal honor, apa kesejahteraan secara sosial. Sehingga misalnya dia diklat keterampilan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berhubungan dengan budaya Jawa, soal makam misalnya ngajat ke, diwarai ngajat ke, diwarai ngitung-ngitung dino, sehingga derajatnya terangkat. Di sisi lain dibutuhkan oleh masyarakat. Dan lagi dibutuhkan masyarakat kan masih ternyata nek arep ngedek ning omah ya mungkin golek dukun. Penghitung dino. Arep ngedek ning manten ya. Lha juru kunci iso kan karek ngurung ini juru kunci. Jadi bisa menjadi income masukan beliau. Di sisi lain apa namanya tukang bersih-bersih, tapi di sisi lain diangkat derajatnya di masyarakat. Dia kan menjadi dituakan masyarakat, terhormat. Dari suku dulu itu kan kalau di India suku Dalit. Suku Dalit itu suku apa itu kasta Dalit itu kasta terendah. Itu mantan para pencuri, mantan para bromocora, di bawah Sudra itu Dalit. Ya, sudah. Kasta Dalit itu sak keturunannya tidak boleh bekerja, apalagi bekerja di pemerintahan. Dari artinya oleh naik juru makam. Tapi di Indonesia ya jangan seperti itu. Iya. Itu nak. Ya. Masukan dari Pak Jaryanto, barangkali ada satu hal apa yang izin menjadi Pak. Terima kasih. Biar pemirsa saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan urusan gagasan yang cukup menurut saya ini perlu ada momen yang bagus
Kabupaten Blitar ini calon pemimpin yang dengan harapan visi misinya bisa dimasukkan dalam hal ini, karena untuk mengangkat apa tadi harkat martabat para terutama juru kunci ini yang selama tidak tersentuh. Nah, satu hal lagi tentang pelatihan budaya, karena anak-anak muda sekarang ini sudah tidak peduli dengan adanya budaya kajatan, padahal ini budaya asli dari pribumi. Itu sekilas mudah-mudahan ada calon pemimpin Kabupaten Blitar ini nanti yang betul-betul bisa peduli memperhatikan mungkin itu. Terima kasih. Saya ada nambah sedikit ya, soal keterampilan yang faktanya di masyarakat dibutuhkan. Gaya kembar mayang, tapi lagi dulu kunci so gaya kembar mayang, nangkami, terus kalau mungkin sediakan lahan untuk khusus untuk nanam, misalnya nandur kebutuhan ritual masyarakat, misalnya pohon jambil, ternyata kembar mayang butuh jambil, daun-daun apa itu yang kuning, yang merah itu apa saya nggak tahu. dulu kunci, sediakan lahan nandur kuwi. Daun kelor kan banyak juga yang dibutuhkan. Dan itu juga bisa untuk obat herbal ini. Nah, ini kan ternyata banyak sekali. Orang ini hubungannya budaya aja, jangan lari ke Tapi sana. ada nilai juga. Iya, tapi ini jangan Konteksnya konteks budaya. Ya. Konteks budaya. Ya. Sehingga dia makin terhormat di masyarakat. Ini salah satu gagasan atau apa namanya ide. Menurut saya ini apa martabat saudara-saudara kita ini nanti akan pelan-pelan akan terangkat, dan ini juga sangat dibutuhkan. Jadi orang ini ibarat kopi ini, beliau ini jadi gula, tapi nggak kelihatan, tapi rasanya manis. Ya ini bapak-bapak ini yang jadi tukang apa namanya jaga makam, tukang bersih-bersih ini nggak diperhitungkan tapi dibutuhkan. Ya makanya dari itu pemirsa saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan obrolan saya dengan beliau ini bisa didengar dari semua pihak, dan ini juga menjadi salah satu dukungan sehingga nanti bisa siapa sih yang akan mempublikasikan atau siapa sih yang akan peduli. Tentunya kita barangkali ide yang seperti ini bisa nanti menjadi inspirasi yang lain sehingga bisa dicontek orang lain yang mendengarkan tayangan ini. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.